Saya siap membangun Banten dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Aulia Safitri dengan NIM 666-1240-198 dari kelas 3A Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Jadi, PT Kereta Api Indonesia itu merupakan badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan perkeretaapian dan bisnis usaha penunjang lainnya dengan mengutamakan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT KAI. Visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Visi yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga ada untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya ada sasaran. Yang pertama, meningkatkan keselamatan dan keandalan operasi dengan menurunkan angka kecelakaan minimal 30% dalam 5 tahun dan mencapai ketepatan waktu lebih dari 95% pada 2028. Yang kedua, mewujudkan layanan transportasi digital penuh dengan menerapkan 100% digital, ticketing, cashless payment, dan customer service pada seluruh layanan utama pada 2026. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas layanan transportasi massal dengan menambah kapasitas angkut 40% dalam 5 tahun dan meningkatkan utilisasi armada 10% per tahun. Yang keempat, dengan mewujudkan integrasi nasional dengan membangun minimal 10 simpul integrasi KA, BRT, LRT, MRT setiap tahunnya dan menghadirkan aplikasi mobilitas terpadu dengan lebih dari 5 juta pengguna aktif pada 2027. Yang kelima, memperkuat kompetensi dan kinerja SDM dengan memberikan lebih dari 40 jam pelatihan per pegawai per tahunnya dan meningkatkan produktivitas kerja secara berkelanjutan. Yang terakhir, mempercepat modernisasi infrastruktur perkeretaapian dengan menyelesaikan 100% program prioritas jalur dan persinyalan paling lambat pada tahun 2029. Tujuan dari PT KAI. Yang pertama, menjadi penyedia layanan transportasi perkeretaapian terbaik dengan fokus pada pelanggan dan sistem yang aman, efisien, serta digital. Yang kedua, mewujudkan layanan berkualitas yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Yang ketiga, mengembangkan industri perkeretaapian melalui efisiensi operasional, infrastruktur, dan teknologi modern. Yang keempat, mendorong perekonomian nasional melalui kelancaran perpindahan orang dan barang secara massal. Yang kelima, membangun integrasi antar moda untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Yang keenam, berorientasi pada 4 pilar utama, yaitu keselamatan, ketepatan waktu, layanan, dan kenyamanan. Selanjutnya ada faktor internal atau IFAS. Di sini faktor internalnya ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Untuk total keseluruhannya, bobotnya 1 dan bobot kali ratingnya hasilnya 4,05. Untuk faktor eksternalnya atau EVAS ini ada dua juga, yaitu peluang dan ancaman. Dengan total EVAS bobot 1 dan bobot kali rating 3,85. Seperti yang ditampilkan di layar. Lalu ada diagram Cartesius analisis SWOT. Di atas ada peluang 2,40, di kanan ada kekuatan 2,16, di bawah ada ancaman 1,49, di kiri ada kelemahan 1,89. Seperti yang dapat dilihat di layar. Lalu ada analisis SWOT. Faktor internalnya yaitu kekuatan, kelemahan, faktor eksternalnya itu peluang, ancaman. Strategi SO yang pertama mengordinasi waktu keberangkatan, lalu ada menjaga kebersihan toilet dan menjaga kepercayaan penumpang dengan terus meningkatkan pelayanan. Strategi WO-nya ada mengatur penumpang sesuai nomor pesanan dalam tiket agar lebih nyaman. Selanjutnya ada menambah petugas untuk mengatur penumpang dan lain sebagainya. Strategi ST itu menambah trek jalur kereta api Bandung-Purwakarta agar tidak memakan waktu lama. Lalu yang terakhir ada strategi WT yaitu membuat promosi lebih menarik. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat di layar. The Balance Scorecard dari PT KAI. Ada financial yaitu 85%, customer 90%, learning and grow 78%, sama internal 89%. Ini diagramnya. Jadi, PT KAI ini berperan strategis dalam transportasi massal dengan kekuatan harga tiket yang murah, akses mudah, layanan digital, dan citra yang positif. Kelemahannya meliputi kenyamanan duduk yang rendah, waktu tempuh lama, armada terbatas, serta kebijakan kaku. Peluang besar dari peningkatan pengguna, integrasi antar moda, dan ekspansi areal. Meskipun ancamannya itu dari persaingan dan ekonomi yang ketat. Lalu, strategi SWOT-nya memaksimalkan kekuatan peluang dan meminimalkan kelemahan ancaman melalui inovasi layanan dan efisiensi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.